Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 2? Selamat bertemu kembali dengan PGRI Kabupaten Tulung Agung dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas. Materi tema 1, Hidup Rukun. Subtema 3, Hidup Rukun di Sekolah. PJOK KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Ayo melakukan kegiatan. Apakah kamu juga senang bermain sepak bola? Dalam permainan sepak bola, pemain berlari untuk mengejar bola. Lari adalah gerakan melangkahkan kaki disertai ayunan kedua tangan. Badan condong ke depan dan pandangan lurus ke depan. Perbedaan jalan dan lari adalah pada jalan telapak kaki mengenai tanah tanpa melayang, sedangkan pada lari telapak kaki mengenai tanah dan juga melayang. Beberapa gerakan berlari yaitu A. Lari ke depan. Lari dengan badan agak ke depan. Lutut diangkat tinggi, kedua tangan diayun bergantian, berlawanan dengan gerak kaki. Lari ke belakang. Coba kalian perhatikan gambar. Cara melakukan gerakan lari ke belakang. Berdirilah dengan sikap tegak. Kedua tangan ditekuk di samping badan. Langkahkan kedua kaki ke belakang bergantian. Jaga keseimbangan badan. C. Lari dengan langkah pendek. Lari langkah pendek biasa disebut lari-lari kecil. Langkah kakinya kecil-kecil. D. Lari dengan langkah panjang. Pada lari langkah panjang, langkah kakinya lebih besar. Saat berlari, harus konsentrasi agar tidak terjatuh. Kegiatan 1. 1. Lakukan bersama teman sebangkumu. Lakukan permainan lari berpasangan. 3. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Dan yang keempat, lakukan pendinginan setelah selesai bermain. Coba kalian perhatikan bagaimana cara lari berpasangan. Kalau sudah paham, kalian lakukan tugas dari kegiatan 1. Kita lanjutkan mengerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih. Nomor 1. Kalian perhatikan gambar. Anak pada gambar tersebut melakukan gerak lari secara A. Individu, B. Berpasangan, C. Berkelompok. Jawaban yang benar adalah berpasangan. B. 2. Saat berlari, pandangan mata harus ke titik-titik. Pandangan mata harus ke depan. 3. Ketika berlari, kedua tangan diayun bergantian, berlawanan dengan gerakan titik-titik, berlawanan dengan gerakan kaki. 4. Gerakan melangkahkan kaki disertai ayunan kedua tangan disebut titik-titik, disebut berjalan. 5. Apakah perbedaan lari dan jalan? Kalau lari, langkahnya panjang dan cepat. Tetapi kalau jalan, langkahnya pendek dan lebih lambat. Kita lanjutkan muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Ayo membaca cerita berikut. Berolahraga bersama. Hari ini Koko dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Lukas. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak dan berdarah. Lukas membantu Koko berdiri. Pak Guru mengantarkan Koko ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya.
berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Kegiatan 2. Pada kegiatan 2 ini, kalian harus membaca teks bacaan berolahraga bersama kembali. Kemudian, beri garis bawah pada kalimat yang menunjukkan perintah pada teks bacaan berolahraga bersama. Kalau sudah, kita lanjutkan pada ayo berlatih. Soal nomor 1. Buanglah sampah ke titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Gudang, B. Tempat sampah, C. Sungai. Membuang sampah ke tempat sampah. 2. Titik-titik lampu teras karena hari sudah mulai senja. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah menyalakan atau nyalakan lampu teras karena hari sudah mulai senja. 3. Ambilkan sapu itu. Kalimat tersebut seharusnya diakhiri dengan tanda titik-titik. Diakhiri dengan tanda seru. 4. Titik-titik gelas kotor itu. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah cucilah gelas kotor itu. 5. Pak Guru menyuruh siswa kelas 2 mengumpulkan buku tugas. Bagaimana kalimat perintah yang diucapkan Pak Guru? Anak-anak, kumpulkan buku tugas kalian. Lanjut muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, dan agama. Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa yang majemuk. Sikap dan perilaku kita sehari-hari berpedoman pada Pancasila, termasuk perilaku kita di sekolah. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan tentang perilaku kita sebagai umat beragama terhadap Tuhan. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan. Saling menghormati antar umat beragama. Rukun dengan pemeluk agama lain. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan manusia. Saling mencintai sesama manusia. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Senang membantu teman yang membutuhkan. Dan mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Kegiatan 3. Koko dan Udin adalah teman bermain. Mereka selalu rukun meskipun berbeda agama. Mereka tidak membeda-bedakan teman bermain. Sebelum melakukan aktivitas, mereka senantiasa berdoa. Ketika sekolah pun, mereka dan teman-temannya selalu berdoa. Ketika bermain, Koko jatuh. Udin yang melihat segera menolong Koko. Koko mengucapkan terima kasih. Berdasarkan cerita tersebut, tuliskan perilaku yang mencerminkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Anak-anak, di sini sudah disediakan tempat untuk mengerjakan. Yang atas itu adalah perilaku yang mencerminkan sila pertama. Kemudian yang bawahnya perilaku yang mencerminkan sila kedua. Silakan kalian kerjakan pada tempat yang sudah disediakan. Soal nomor 1. Koko dan Udin berbeda agama. Saat belajar kelompok, Koko mempersilahkan Udin untuk melaksanakan sholat. Sikap Koko sesuai dengan sila titik-titik. A pertama, B kedua, C ketiga. Jawaban yang benar adalah sila pertama. 2. Jika ada teman yang sakit, sebaiknya titik-titik. Kita menjenguknya. 3.
Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas. 4. Lambang sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Bagaimana sikapmu jika melihat temanmu terjatuh ketika berlari? Kita segera menolong dan memberi pertolongan pertama. Misalkan apabila ada teman yang luka, maka kita segera memberikan obat atau mengobati luka tersebut. Demikian tadi materi pembelajaran 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.